can do it. Annyeonghaseyo. Sawadika, hai semuanya. Balik lagi ke channel kita, We can do it. Jadi hari ini kita ada teman lagi yang bakal kita tanya-tanya, yang bakal kita interview tentang jurusan teknik mesin, tentang pokoknya tentang semuanya lah. Pokoknya semuanya bakal kita bahas hari ini. Dan buat teman kita yang udah ada di sana, boleh dong tolong perkenalin diri dulu. Hai semuanya, nama saya Regen, Regen Adika tepatnya, biasa dipanggil Regen, ya terserah lah panggil apa aja. Saya sekarang berkuliah di ITERA, jurusan teknik mesin. Nah, sekarang kita mau tanya nih, kenapa sih lu ambil jurusan teknik mesin? Ada alasan tertentu nggak tuh? Dulu saya itu kan pas kecil ya, sebagai anak-anak pada umumnya, saya suka main mobil-mobilan gitu, dan kebetulan waktu itu pas lagi jalan-jalan di Gramedia, itu saya melihat sesuatu yang kedepannya itu akan mengubah hidup saya 180 derajat. Oh my god! Wow, apaan tuh? Nah, jadi Wow. mainan itu ini nih. Nah, ini nih namanya diecast. Jadi dia itu kayak semacam miniatur mobil gitu. Jadi kalau misalnya dibuka, dia kelihatan mesinnya, kelihatan dalamannya. Nah, jadi karena sejak kecil saya udah lihat beginian, tertarik, akhirnya saya berpikir, oke, suatu saat nanti kalau misalnya Tuhan izinin, saya bakal buat yang beginian tapi asli gitu, bisa jalan. Nah, selain itu juga saya kadang kalau dengar suara motor atau mobil di jalanan gitu, itu buat saya kayak sebuah musik gitu loh. How you like that? You can like that, da 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 da. Raungan ngong gitu, jadi kayak musik dia. Jadi inspirasi lah ya. Iya, jadi inspirasi. Jadi akhirnya ya saya pilih teknik mesin gitu. Jurusan teknik mesin itu tuh yang bagus tuh di kampus mana aja? Yang di Indonesia, yang lo tahu nih. Oke, ya yang pasti, yang pertama sebagai mahasiswa ITERA, saya akan bilang teknik mesin ITERA bagus dong. Nah, yang kedua itu ada teknik mesin ITB, teknik mesin ITS, dan teknik mesin Universitas Sriwijaya juga. 4, yang saya tahu 4. Oh, oke. Tapi Tapi lu berarti yang lain nggak bagus ya? Iya. Tapi akhirnya kenapa nih lo pilih di ITERA? Kenapa pilih di ITERA? Karena saya lihat sih bagus sih kampusnya, kayak mereka itu punya proyek ambisius dan laboratoriumnya juga keren, jadi ya belajar di sana itu bakal oke sih nanti ke depannya ya. Itu sih paling. Terus kalau di teknik mesin itu sebenarnya ilmunya tuh apa aja sih yang didapat? Belajar apa aja di sana? Mesin itu harus jago analisis dan hitung kalau katanya dosen. Fisika harus jago, tapi pada faktanya SMA saya sering fisika, sering HMIP. Nah, jadi apa aja yang dipelajarin sih? Secara garis besar itu tuh belajar tentang bagaimana mengkonsep sebuah mesin, membuat sebuah mesin agar itu bisa berjalan gitu. Secara garis besar begitu, tapi dalam prakteknya itu ada gambar teknik, mata kuliahnya ada mekanika teknik, ada statika struktur, ada elemen mesin, dan banyak lagi lah gitu. Tapi ya secara garis besar ya itu kayak mana cara membuat mesin, mengkonsep, menghitung, jadi itu supaya bisa benar-benar jadi mesin itu jalan gitu sih. Jadi tapi bener nggak sih kalau mau ngambil teknik mesin tuh kayak harus jago fisika gitu loh? Kalau misalnya benar, saya nggak bisa masuk teknik mesin deh. Oh iya. Karena tadi Sebenarnya nggak oke lah, mungkin fisika penting gitu ya, tapi kalau kita mau berusaha ya pasti bisa sih, nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau berusaha, tapi emang penting. We can do it lah ya. we can do it. Everybody can do it. Just do it! Oke. Tapi Regen sendiri kan dari jurusan IPA nih, ya kan, waktu SMA. Iya. Nah, itu kalau misalnya anak IPS mau masuk jurusan teknik mesin, bisa nggak?
Oh, kalau setahu saya ya, yang di kampus saya itu jurusan apapun kayaknya bisa deh. Kalau Jadi SBM ya, everybody can do tapi it. tapi harus ngambil SBM yang saintek. Oh, Nggak masalah dia iya, SMA-nya tetap. IPS, IPA, bahasa atau SMA tata boga gitu ya. Nggak masalah, yang penting dia SBM-nya saintek dan dia mau berjuang survive di teknik mesin gitu sih. Jadi ya semuanya bisa asal ada niat. Nah, terus lu masuk ITERA ini lewat jalur apa? Masuk ITERA lewat jalur SBM kebetulan. Oke. Mau ngarep SNM tapi Tuhan berkehendak lain ya udah. Oke. Terus dapat untuk lulus nih teknik mesin ITERA itu tuh passing grade-nya sekitar berapa sih? Kalau passing grade-nya sendiri kurang tahu sih ya, tapi kalau peminatnya tahun 2018 kalau nggak salah itu 555 orang, yang diterima itu cuma sekitar 80-an. Oh, Gitu. wow. Berarti Anda salah satu yang beruntung dan pintar juga ya bisa keterima. Ya memang udah jalan hidup. Terus ngomong soal teknik mesin, mungkin kan orang kan masih bingung kan ya, kayak ke depan mau jadi apa sih, kerjanya itu gimana. Jadi Regen bisa nggak kira-kira jelasin prospek kerja di bidang teknik mesin itu apa aja gitu? Oh oke. Tapi sebelum itu saya jelasin dulu ya, kan di teknik mesin itu ada 4 konsentrasi gitu dia. Nih, mungkin dengan menjelaskan ini bisa membuka prospek kerja juga gitu. Oh Nih. iya, dari konsentrasi kuliahnya dulu ya. Iya. Nah, ini di layarnya bisa dilihat. Ini merupakan konsentrasi yang pertama. Itu namanya desain konstruksi. Nah, Apa desain konstruksi itu nanti belajar apa sih? Ya belajar beginian. Ini sebuah sasis mobil yang belum ada bodi, belum ada ban. Pokoknya benar-benar pure sasis tulang gitu. Oh. Nah, ini didesain, dibuat, dihitung oleh si desain konstruksi. Nah, dia nanti ngitung nih, ini biar aerodinamis berapa, bentuknya kayak mana gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada si metalurgi namanya. Nah, Gue gak ngerti, gue gak paham. tadi kan gambarnya. Oh, Terus, itu metalurgi. gambar sasisnya jadi. Nah, nanti si metalurgi ini bakal milih bahan. Entah itu kayu, entah itu plastik, entah itu kertas gitu, mobil kan. Nah, si metalurgi ini punya beberapa pertimbangan. Kayak dia itu harus kuat pokoknya materinya. Terus abis itu dia itu harus kokoh, tahan banting gitu. Dia harus strong lah pokoknya. Nah makanya beberapa pilih sasis aluminium kan, kayak yang digambar ini, aluminium dipakai buat motor karena enteng juga. Nah itu konsentrasi yang kedua, si metalurgi. Kita Konsentrasi jadi yang ketiga, belajar kata-kata baru, ilmu baru ya Tia. Oke. Ini yang nanya aja Iya. sebenarnya masih agak bingung tentang Ini materi. apa, tapi Jadi ya- buat teman-teman yang nonton, wah ini pelajaran berharga banget nih. Yang mau tahu lebih dalam tentang teknik mesin, emang pokok ini the best banget. Gitu, Niat banget. Oke, kok lanjutin kok. oke. Jadi yang ketiga itu ada konversi energi. Nah ini itu gambar mobil hybrid, tapi bukan full hybrid. Terus ini juga gambar mobil hybrid, sistemnya ya, lebih ke arah sistem. Nah, jadi mobil hybrid itu gimana sih? Mobil hybrid itu dia setengah mesin bensin, terus dia ada motor listrik juga setengahnya. Nah, nanti pas jalan biasa, seperti yang dilihat nih, start, pelan, jelajah, nah itu dia pakai mesin bensin. Nah, pas akselerasi, ini dia pakai motor listrik. Nah, kalau bensin kan kita tahu, mesin bensin ya pakai bensin. Nah, motor listrik ini dapat tenaganya dari mana sih? Si motor listrik ini dapat tenaga saat ngerem. Ngerem ini kan biasanya kalau mesin biasa itu kebuang tuh energi dari pengereman. Nah, kalau mobil hybrid, pas pengereman ini diambil energinya, isi motor, gas motor, nah nanti buat nyalip orang lagi. Ibarat kalau kata teman-teman saya sih, salip truk gitu lah, ngeng yang biasa kayak gitu. Jadi ini itu konversi energi, berpikir gimana caranya ngubah satu energi ke energi yang lain gitu. Terus yang terakhir ini nih yang paling kompleks. Apa nih? Apa
Apa nih? Jadi yang terakhir itu ada manufaktur namanya. Apa Manufaktur ini ngapain sih? Belajar apa sih? Manufaktur Jadi apa? seperti di layar bisa dilihat ya. Yang gambar atas itu ada ribuan komponen mobil. Nah, si manufaktur ini nanti belajar tentang gimana caranya menggabungkan semua itu, dirakit, di assembly. Gambar bawah ini, yang sebelah kiri, dia lagi rakit, terus yang tengah, sampai akhirnya jadi yang kanan, seperti yang kita pakai pada umumnya lihat di jalan-jalan gitu. Jadi dia mempelajari proses manufaktur. Nah, dari 4 konsentrasi itu, jadi apa sih prospek kerjanya? Nggak seperti yang dibilang orang-orang biasanya ya, kerja di bengkel pinggir jalan gitu-gitu. Nggak kayak gitu. Itu kan Nah, paradigma bisa. umum. Iya benar. Banyak yang belum begitu kan. Iya. Nah, bisa jadi apa? Bisa jadi yang desain konstruksi itu bisa jadi research and development namanya. Jadi nanti setelah lulus kerja di R&D, nah kita yang desain tuh. Oh, Toyota Kijang nanti bentuknya kotak, bentuknya segitiga, nanti bannya kotak aja gitu, biar kalau dibawa keras, cetek gitu, misal. Oh, Nah, jadi terus itu kan yang R&D kan, pertama kan. Yang kedua, di manufaktur bisa jadi kepala mekanik. Yang ketiga bisa jadi dosen. Yang keempat bisa kerja di pertambangan. Pertambangan itu kalau kata-kata orang sih Gajinya gede ya? Pertambangan itu ya. ya, jadi kayak Iya kan udah. mas. Oke, lanjut. Nah itu kan di sana kan ada mesin kan biasanya kan. Ah, Mesin-mesin itu teknisi. Nah terus yang terakhir ya bisa jadi pengusaha sih. Sebenarnya semua bidang bisa jadi pengusaha gitu. Pengusaha apa? Bisa jualan spare part, Iya. bisa restorasi mobil, gitulah kurang lebihnya. Oke, jadi tadi setelah udah jelasin, yuk kita rangkum. Jadi yang pertama tadi konsentrasinya apa? Desain konstruksi, Desain konstruksi ya. Yang kedua, metalurgi, Metalurgi. yang ketiga, konversi energi, Konversi energi. yang keempat, manufaktur yang Oh, paling ribet. manufaktur. Oke. Jadi Oke. itu mas konsentrasinya, terus juga jadi dari masing-masing konsentrasi itu bisa dapat prospek kerja yang berbeda-beda juga yang tadi Raja bilang gitu ya. Di kampus lu itu ada magangnya atau enggak? Kayak jadi kalau setiap soal mahasiswa magang, ada pengalaman kerja gitu mungkin. Kalau soal magang ya, sebenarnya pas belajar juga di tahun kedua, tahun ketiga itu, saya lihat kating-kating saya itu kadang mereka berkunjung ke kereta api mana gitu untuk melihat proses produksi di sana. Terus habis itu kadang neliti jembatan juga. Jadi emang turun ke lapangan langsung, dan untuk magang itu ada apa enggak? Teknik mesin ITERA itu ada kerjasama sama Mercedes-Benz, Bridgestone, terus habis itu ada Cosmo, ada Kementerian Industri juga. Jadi kalau untuk magang mah kayaknya banyak kesempatan gitu sih. Biasanya magang wajib semester berapa tuh? Tahun ke 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Oke. Soalnya ada turun ke desa juga, pengabdian masyarakat. Oh, KKN di ya? tahun ketiga. Oh iya, Ya, KKN. Terus kalau Ya gitu. ada nggak sih kampus tuh nyediain untuk sertifikasi profesional sebagai lulusan teknik mesin gitu? Kalau soal sertifikasi, jujur saya kurang tahu. Tapi saya punya pengalaman, waktu itu kan ada seminar gitu. Itu datang CEO-nya SolidWorks. Jadi kalau kalian tahu, SolidWorks itu dia aplikasi untuk merancang si desain konstruksi tadi. Jadi merancang-rancang gitu. Nah, dia sejenis AutoCAD juga sih. Nah, jadi si CEO ini bilang kalau mau sertifikasi nanti bisa kerjasama sama ITERA. Nah, dan saya lihat juga kampus memfasilitasi. Jadi sejauh ini yang saya tahu paling sertifikasi SolidWorks itu doang. Gitu. Kalau sertifikasi kayak gitu berarti harus ngelewatin ujian-ujian gitu lah ya? Iya, ujian bener, gambar. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton,
kita bakal lanjutin video kita selanjutnya. Di part Itu 2. bahas lebih lanjut tentang kampusnya Kak Regen nih, kampus ITERA. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, terus tonton video kita dan Like, comment, and subscribe. Don't forget that we can do it.